Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fana Zulfunia Putri, NPM 1314211023. Oke, hari ini aku akan memberikan materi tentang pemberdayaan masyarakat yang berjudul stunting. Jadi yang pertama, apakah kalian pernah mendengar apa sih itu stunting? Dan apakah stunting itu suatu penyakit? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Oke, jadi hari ini aku akan membahas tentang stunting. Jadi apa sih itu stunting? Stunting itu kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan teman-teman yang seumurannya dan seusianya. Jadi sederhananya, stunting itu merupakan sebutan bagi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi sederhananya, stunting itu merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, apa sih faktor yang membuat seorang anak ini mengidap stunting? Sebenarnya banyak sekali faktor yang membuat seorang anak mengalami gejala stunting. Tetapi faktor utamanya adalah malnutrisi. Apakah kalian tahu apa itu malnutrisi? Jadi, malnutrisi itu adalah kekurangan nutrisi dalam jangka panjang atau kronis. Jadi, kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan ibu sampai dia dilahirkan. Nah, itulah kenapa seorang ibu itu harus memenuhi nutrisi yang ada dari bayi sampai dia lahir dan disusui gitu. Karena ibu itu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan, itu yang menyebabkan adanya stunting pada anak. Jadi seorang anak itu memiliki kekurangan asupan gizi dan dia tuh jadi terhambat pertumbuhannya nih. Nah, terus gejala apa ya yang membuat orang-orang itu melihat, oh anak ini ternyata terkena stunting nih gitu. Jadi gejalanya itu anak tuh berbadan lebih pendek daripada usia anak seumurannya. Nah, jadi biasanya anak-anak seumurannya itu mungkin lebih tinggi dan kelihatannya lebih sehat gitu dilihat dari fisiknya. Tetapi ternyata ada seorang anak yang tingginya itu tidak sama dengan teman-temannya. Mungkin dia lebih pendek dan ini di luar dari genetik ya. Jadi dia itu memang terlihat pendek, tapi pendeknya itu karena tidak sehat atau kekurangan gizi, bukan karena dia genetiknya pendek gitu. Lalu yang kedua ada proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda dan kecil. Itu seperti yang pendek tadi. Jadi dia di antara teman-temannya, muka dia tuh paling muda, mungkin paling kecil, padahal sebenarnya umur dia sudah 3 tahun nih. Tetapi karena dia mengidap stunting ini, jadi dia terlihat lebih muda dan lebih kecil daripada seumurannya gitu. Lalu yang ketiga, ada berat badan rendah. Jadi apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya, dia ini berat badannya tuh menurun dan rendah. Nah, biasanya anak yang berberat badan rendah itu juga memiliki nafsu makan yang rendah. Itu juga salah satu penghambat pertumbuhan dan gangguan pertumbuhan pada anak gitu. Lalu bagaimana sih mencegahnya gitu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk anak muda seperti yang belum menikah, biasanya itu disarankan untuk minum pil tambah darah untuk seminggu sekali, dan pada saat haid itu 7 kali. Contohnya dia halangan selama 7 hari, haid selama 7 hari. Nah, selama 7 hari itu dia disarankan untuk minum pil tambah darah karena kan dia mengeluarkan darah. Jadi dia juga harus memenuhi asupan nutrisi dan mencegah adanya anemia. Jadi dia disarankan untuk minum pil tambah darah itu ketika dia haid gitu. Nah, lalu untuk ibu hamil itu biasanya bisa dilakukan 1000 hari pertama kehidupan atau 100 HPK adalah periode 270 hari atau 9 bulan selama kehamilan, dan 730 hari pertama pada saat usia 2 tahun. Nah, pada kehidupan pertama bayi itu setelah dilahirkan, periode ini biasa disebut dengan periode emas. Jadi biasanya ibu itu memenuhi nutrisi anak ketika saat di dalam kandungan 9 bulan sampai dia berumur 2 tahun gitu. Mungkin dengan memberi ASI yang baik, lalu nutrisi yang baik, minum vitamin, asam folat, itu membantu anak
janin dan juga anak yang sudah dilahirkan untuk tumbuh dan berkembang gitu. Lalu apa sih hubungannya stunting ini dengan pertanian? Itu jadi pertanyaan. Kenapa sih stunting ini dihubungkan dengan pertanian? Jadi kenapa aku membahas stunting ini? Karena sumber daya manusia itu terutama dalam pertanian yaitu adalah petani. Nah, petani itu menurut Moser perannya adalah sebagai manajer. Nah, manajer itu apa sih? Manajer itu salah satu agen perubahan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, itulah pentingnya perempuan untuk diedukasi tentang stunting ini agar bisa mencegah adanya gangguan perkembangan seorang anak agar bisa mengurangi angka pertumbuhan yang terlambat gitu. Jadi karena kita sumber daya manusia itu adalah agen perubahan, kita harus bisa mencegah terjadinya stunting ini karena akan membawa dampak buruk dalam pertumbuhan manusia gitu. Jadi kita mengusahakan agar kita tuh dapat membuat generasi-generasi yang dapat membawa perubahan yang lebih baik dan juga dapat bermanfaat untuk orang lain gitu, dengan melakukan pencegahan stunting ini tuh teman-teman. Jadi stunting ini sangat dibutuhkan untuk diedukasi kepada para perempuan karena para perempuan harus mengetahui bahwa mereka akan melahirkan generasi emas yang akan mengutamakan dan memperkembangkan dunia ini. Jadi kalau kualitas sumber daya manusianya buruk, maka mungkin tidak akan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Jadi kita usahakan untuk para perempuan diedukasi tentang apa itu stunting dan bagaimana mencegahnya agar kita dapat melahirkan generasi emas gitu teman-teman. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.